Oke, kepada kau Amin Rais, aku tunggu kau dalam waktu 24 jam untuk kau datang mengacak-ngacak kota Solo. Apabila kau nggak datang ke kota Solo, aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Sangat jelas mengkonfirmasi kepada kita dari Aduh, saya kalau lihat tampang orang ini, Egy Sujana, Amin Rais, Rizal Ramli, selalu muter-muter ijazah palsu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Semoga sobat YouTube semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali. Ini ada netizen ya, sebutannya si Nyai. Ini dia sekarang ada di Solo posisinya. Nah, ingat kan dulu waktu Mbah Amin Rais ini ingin mengacak-acak Solo. Nah, si Nyai ini nungguin Amin Rais dan ngasih waktu 1 kali 24 jam untuk menantang Amin Rais untuk mendatanginya. Kalau tidak, dalam waktu 1 kali 24 jam, ini akan nyamperin si Amin Rais. Mungkin akan diacak-acak ya, malahan si Mbah Amin ini. Dan juga ini yang terbaru juga, hasil putusan MK kemarin, itu lagi-lagi provokator ya, Egy Sujana ini demo malah mau nurunin Pak Presiden Jokowi. Dan juga video-video terkait mengenai para pembenci Jokowi ya, yang lagi-lagi mengangkat isu ijazah palsu. Ini nggak ada habisnya, padahal kan nggak terbukti ya ijazahnya palsu. Waduh, nggak kapok-kapoknya ini ya. Oke, langsung saja kita simak video-videonya. Hari ini Nyai lagi di kota Solo, ya kan? Nah, ini ada di balai kota Solo. Nah, teman-teman, Nyai dengar ada manusia tua yang bernama Amin Rais ingin mengacak-ngacak kota Solo. Oke, kepada kau Amin Rais, aku tunggu kau dalam waktu 24 jam untuk kau datang mengacak-ngacak kota Solo. Apabila kau nggak datang ke kota Solo, aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Ya, jangan sampai aku datangin rumah kau ya untuk ku acak-acak hidup kau. Karena kau udah ngancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo. Perlu kau tahu ya, Nyai ini berasal dari Solo. Ya, Papa Nyai orang Solo. Jadi kalau ada yang berani mengancam-ngancam ingin mengacak-acak kota Solo, maka akan berhadapan dengan Nyai Dewi Tanjung. Ingat Amin Rais, kalau kau tidak datang dalam waktu 24 jam ke kota Solo sekarang juga Nyai tunggu, aku yang akan datangin hidup kau ya Amin Rais. Jangan sampai aku yang akan mengacak-ngacak hidup kau Amin Rais. Ya, jangan hanya berani ngomong tapi kau nggak berani bertanggung jawab. Halo, Egy Sujana, sarjana hukum. Sebenarnya saya ingin ketawa sih. Kenapa? Nah, kenapa ujung-ujungnya Jokowi mundur? Ada apa di balik itu semua? Anda, Amin Rais, Rizal Ramli, oke? Itu sama. Kalau memang Anda ini memperjuangkan nasib rakyat, seharusnya Anda ini bukan cuma teriak-teriak mundur Jokowi, Jokowi mundur, Jokowi mundur, gitu loh. Kalau memang betul-betul niat Anda ini sebagai orang berpendidikan tinggi, apalagi udah sarjana hukum, gitu loh. Coba di saat Bapak Jokowi mengajukan undang-undang perampasan aset, kalau memang Anda ini punya power, punya massa, tunjukkan, gitu loh. Wahai Egy Sujana,
sarjana hukum. Cuman turun ke jalan membawa pengikut Anda udah bangga. Sayalah pahlawan. Dikira orang bodoh menilai Anda ini. Anda ini segerombolan orang sakit hati. Cuman dibungkus agama. Hari ini hari berkah. Gitu kan? Coba Jokowi saat itu mengusulkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Sampai detik ini belum disahkan oleh DPR. Kenapa Anda nggak teriak-teriak? Gitu loh. Sebagus apa prestasi seorang pemimpin, kalau bawahannya apalagi DPR sebagai pengesahan undang-undang, tapi mentalnya mental koruptor, percuma Gi. Betul kata Ahok, meskipun sampai kalian sampai berdarah-darah sampai meninggal sekalipun, kalau pejabatnya tidak ada pembuktian harta terbalik, maka kalian ini sia-sia. Lah, malah Anda ini ingin Jokowi turun. Dan tujuannya Anda ini siapa? Sedangkan Jokowi Widodo dipilih oleh rakyat 60 sampai 70%. Itu suara rakyat untuk Jokowi menjadi presiden. Nah, Anda ini cuma segelintir. Gitu loh. Kalau memang Anda ini benar-benar punya power, tunjukkan. Kalau memang Anda ini niatnya untuk mensejahterakan rakyatnya demi hukum, tunjukkan keilmuan hukum Anda, tunjukkan ke masyarakat bahwa Anda ini memang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat. Kenapa waktu Jokowi Widodo mengusulkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, kalian ini diam? Kenapa? Gitu loh. Sampai detik ini sama DPR belum disahkan. Saya kok aneh. Makanya saya, kalau kalian udah demonstran di jalanan, apalagi itu lagi Amin Rais, Rizal Ramli, Anda ini cuman ingin memperkeruh suasana, apalagi di musim politik. Kesempatan kalian untuk meraup keuntungan pribadi. Oke? Egi Sojana, Anda sebagai orang hukum, seharusnya Anda lebih paham dari rakyat kecil. Oke Gi, mudah-mudahan aja lu nggak stroke. Sangat jelas mengkonfirmasi kepada kita dari Aduh, saya kalau lihat tampang orang ini, Egi Sujana, Amin Rais, Rizal Ramli, selalu muter-muter ijazah palsu aja. Kok ya heran gitu loh. Sebenarnya kalian ini cuman cari panggung. Cari panggung di suasana pemilihan umum. Ya maklum, sebab kalian ini pasukan sakit hati. Dari dulu, dari awal, sampai Bambang Tri mati, tidak satupun statement Anda, perkataan Anda ditanggapi sama Jokowi. Betul kata Jokowi, fokus kerja itu hal kecil, ya kan? Memang saya akui kalian ini orang intelek. Cuman sayang,
keintelekan kalian cuman dimanfaatkan untuk bikin gaduh, cari panggung. Selalu yang diotak-atik ijazah palsu. Ya kan? Kasihan kalian. Apalagi kemarin teriak-teriak di jalanan. Sudah bangga, ketawa-ketawa. Ujung-ujungnya apa? Jokowi mundur. Emangnya kalian atas nama rakyat mana? Hah? Kalian ibarat seupil dari apa pendukung Jokowi. Gitu loh. Rakyat Indonesia sudah tahu. Tindak tanduk kalian ini rakyat Indonesia sudah tahu. Maksud dan tujuan kalian ini rakyat sudah tahu. Tujuan kalian kenapa? Hanya mencari panggung. Tapi sayang, nggak satu pun yang ditanggapi oleh Jokowi. Pasukan sakit hati selalu mencari celah kesalahan Jokowi. Tapi sayang, kalian ini hanya bermimpi di siang bolong, sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga lupa dengan keburukan diri sendiri. Oke bang, salam bermimpi aja lah. Kalau dulu gugatan ijazah palsu itu beban pembuktian secara perdata ada pada kami, pada orang tidak akan melakukan pekerjaan berkali-kali kalau hasil dari pekerjaan itu nggak ada. Atau orang tidak akan mungkin bekerja sampai 2-3 kali jika pekerjaan itu tidak menuai hasil atau tidak menghasilkan. Nah, kalian bisa simpulkan kenapa orang-orang ini masih terus saja mengungkit-ungkit masalah ijazah presiden padahal hasilnya nggak ada. Nah, apakah mungkin mereka melakukan ini dengan sukarela, tenaga habis, ongkos habis ke sana kemari, banyak dibenci orang, tapi mereka terus melakukannya. Nah, jadi kalian bisa simpulkan apa yang mereka dapatkan dan siapa di balik mereka. Kenapa sih Pak Jokowi bisa didemo? Permasalahannya apa sih itu? Oh, Pak Jokowi di demo. Oh, permasalahannya itu sebetulnya kesalahan Presiden Jokowi itu. Kenapa dia di demo? Yang pertama dia membubarkan FPI, yang kedua membubarkan HTI, yang ketiga dia membubarkan Petra, yang keempat dia mengambil saham Freeport 51%, dan yang terakhir dia menjadi Presiden G20, menaikkan Pertama. Nah, itulah. Andai Presiden Jokowi tidak melakukan itu, dia udah tidur nyenyak. Gitu ya Pak. Tiap hari. Karena orang-orang yang tadinya kaya nih dengan di Petra, yang kaya di Freeport, sekarang udah apalagi banyak yang di stop, nikel di stop, sawit di stop keluar. Orang kaya udah kelepek-kelepek. Nah, modalnya sekarang dari luar semua dimodalin tuh. Karena apa? Orang luar udah nggak kebagian nikel, nggak kebagian sawit, nggak kebagian batu bara. Semuanya dikuasai oleh Indonesia sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Dasar bahwa alam semesta, tambang dan isinya semua milik rakyat Indonesia. Itu yang membuat Jokowi. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya jadi paham nih. Iya. Terima kasih banyak. Saja itu ya sama rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jokowi punya ijazah palsu sebagaimana ditulis oleh Saudara Bambang Trimulyono dalam buku Jokowi. Yang koar-koar punya ijazah S1, S2, S3, tapi kerjaannya masih gini-gini doang. Pak Jokowi yang katanya nggak punya ijazah, malah sudah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan sedemikian hebat. Udah bisa membangun sirkuit, udah bisa membangun pelabuhan-pelabuhan hebat, bandara, membangun perbatasan yang dulunya jelek, kumuh, dan tidak
patut diperhitungkan oleh negara tetangga, sekarang sudah diperhitungkan sama negara tetangga. Bisa membangun Papua, tidak mendiskriminasi pembangunan di Papua lagi. Itu tanpa ijazah, kata mereka. Nah, yang hebatnya, lebih hebat orang yang nggak punya ijazah daripada yang punya ijazah kayak gini, keluar-keluar doang. Lah kok demo terus to, Lek? Yus kelompok iki neh. Agustus wis bar-bareng ngecek karnapalan dek iki. Lah, mbok ya melok bro-bro ngedos ngono kak yo. Aduh. Timbang ngono kuwi ala urunan, kowe urunan dhuwitmu klumpukno 5.000 10.000 nglumpuk ya to. Sumbangno panti asuhan to apa ngono setiap bulan timbang demo. Agustus ku wis bar kok cek macak karnaval e. Jalukane yo kok padha Pak Jokowi mundur, kaku no teng rasano. Kowe maju no. Pak Rijal. Ya. Kemarin saya udah wawancara dengan Mbah Amin Rais mengenai Pak Jokowi. Nah sekarang saya mau tahu mengenai sosok Pak Jokowi di mata Pak Rijal. Gimana? Jujur aja, saya kagum sama tampangnya yang rakyat. Tapi mohon maaf, di hati Jokowi tidak ada rakyat. Tampangnya sangat rakyat. Emang Pak Jokowi itu merakyat. Buktinya setiap dia belusukan selalu dikerumunin rakyat. Lihat aja. Nah mungkin gara-gara itu mungkin Pak Rijal nggak terima. Jadi bawaannya sirik aja, dengki aja ke orang, sakit hati, nggak ada obatnya, sakit hati akut sampai ke bawah mati. Pertanyaan saya, selama Jokowi jadi presiden, dia mencerdaskan rakyat apa enggak? Ya mencerdaskan dong. Buktinya saya sebagai orang biasa, sebagai orang awam, bisa melihat kedunguan Pak Rijal Ramli terhadap penilaian Bapak terhadap Pak Jokowi. Dengan banyaknya berita hoaks. Bentar. Pak Rijal berbicara masalah hoaks. Bukannya Pak Rijal sendiri yang memproduksi hoaks. Sok percaya. Loh, masih ingat kan kasus Ratna Sarumpait yang katanya dikeroyok 4 orang pemuda, tapi buktinya dia operasi plastik. Masih nggak percaya dengan omongan Pak Rijal? Nih buktinya nih, saya buktiin. Nih dengerin. Ini parah nih. Jangan sadis gitu, belokkan sebagainya hasil operasi plastik. Kalau operasi plastik kan di sininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong, harus simetris. Iya nggak? Estetika kan? Dan yang kedua, kalau ada dokter plastik hasil operasinya kayak gitu, bangkrut pasti kagak ada kelanjang lagi. Gimana tanggapannya Mbak Amin Rais? Menggelikan. Tuh kan Mbak Amin sendiri aja ngomong menggelikan. Pak Rijal Ramli ini kelihatannya sirik. Ingat ya, sirik tanda tak mampu. Coba lihat anak-anaknya kayak Kaisang sekarang sudah menjadi ketum PSI. Terus Mas Gibran sudah duluan menjadi wali kota Solo. Si Gibran itu udah dirancang. Gibran, bukan Gibran. Gibran. Ya, sekali lagi Gibran, bukan Gibran. Ngomong R aja belum bisa, masih aja vokal mengkritik. Menggelikan. Mantap Mbah, baru kali ini saya setuju dengan pendapat Mbah. Mantap. Mbak Amin, Ya. pengen tahu dong rencana selanjutnya untuk menggulingkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya. Kan selama ini Mbah Amin dan kawan-kawan kan ngotot banget tuh pengen memakzulkan Pak Jokowi. Insya Allah. Tapi nggak mampu-mampu. Ya. Nah, untuk rencana selanjutnya apa dong?
Kami ini akan membuat sebuah pernyataan. Pernyataan apa? Jadi waktu kami beberapa hari, nanti editor in chiefnya beliau. Siapa editornya siapa? Pak Zaramli. Dia lagi. Nanti Anda semua kami undang lagi ke sini. Diundang kemana, Mbah? Ke sini, ke rumah Pak Zaramli. Mau ngapain tuh? Tukar pikiran. Setelah itu kita beri apa yang penting-penting. Yang penting-pentingnya seperti apa? Harus jelas. Penting-penting yang nggak terbantahkan. Perlu memilih 2 hal. Apa aja tuh? Segera sukarela, ya, mundur, ya. Atau Anda menghadapi rakyat. Kira-kira demikian. bukannya Pak Jokowi itu udah sering menghadapi rakyat, tiap kunjungan juga menghadapi rakyat? Ayo. Kemudian membaik, tidak arogan, tidak kemeluntu. Apa? Kemelutu? Bahasa apa tuh, Mbah? Itu bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Nantilah, insya Allah setelah butir-butir itu terjadi, mungkin kita lebih. Baik teman, saya akan coba menjawab pertanyaan teman kita. Gimana bang kalau pembuktian terbalik itu terkait ijazah palsu ini ternyata gagal, tidak bisa dibuktikan? Bisa nggak tergugat menggugat balik? Ada nggak undang-undangnya? Kira-kira begitu ya. Bukan undang-undangnya ya kira-kira ya. Ada nggak pasalnya ya? Jadi ya pastinya ada tentang pencemaran nama baik. Abangku, sebenarnya kita main logika aja lah ya, buat teman-teman yang lain ya. Kenapa sih harus Bambang Tri dan kawan-kawan ya didampingi lawyernya oleh Bang Egy Sujana yang mempermasalahkan ijazah ini palsu? Kenapa tidak lawan politik Pak Jokowi waktu mencalonkan sebagai wali kota Solo? Kenapa tidak lawan politik Pak Jokowi waktu mencalonkan sebagai gubernur? Kenapa tidak lawan politik Pak Jokowi waktu beliau mencalonkan sebagai presiden yang harus menggugat bahwa ijazah itu palsu? Pertanyaan logikanya. Ya. Kenapa ini Bambang Tri dan kawan-kawan bersuara tentang ijazah palsu dan ijazah palsu lagi? Oke. Jadi sebenarnya ini menurut saya hanya lucu-lucuan, ya. Tetapi walaupun lucu-lucuan, kalau terus dipush, disuarakan, ujung-ujungnya ada yang terperangkap nih. Bagi kita yang belum paham, kurang paham, bahkan tidak paham, yakinlah saya ini akan terperangkap. Kenapa? Di video yang saya stage, ya, abangku Egy Sujana mengatakan, ya kalau memang tidak ingin dikatakan palsu, buktikan dong, bawa ke pengadilan agar pengacara bisa lihat, agar jaksa penuntut umum bisa lihat. Ini jaksa aja nggak lihat, pengacara nggak lihat, bawa ke pengadilan. Oke, itu bahasa di video yang saya state. Artinya ini kan sudah menyebut lembaga, ada menyebut jaksa penuntut umum, katakanlah menyebut pengacara sebagai lawyer, advokat. Kita akan terperangkap di sini. Waduh, jangan-jangan bener nih ijazahnya palsu. Nyatanya para penggugat minta ditunjukkan yang aslinya, nggak ditunjukkan yang aslinya. Berarti benar, ini palsu ijazah Pak Jokowi. Nah, ini perangkapnya. Ini framing yang mereka buat, teman-teman. Kalau kita pakai logika, apa sih kapasitasnya Bambang Tri ini menggugat ijazah Pak Jokowi? Lawan politik bukan? Ya, ini kalau kita pakai logika. Jadi itu ya kawan-kawan, kenapa saya men-state video sebelumnya, agar kita tidak terperangkap oleh framing yang akhirnya kita membenarkan untuk suatu ketidakbenaran. Nah, ini dia yang saya khawatirkan.
menyempurnakan pembenaran atas kekeliruan. Kira-kira begitu ya. Jadi sudahlah menurut saya ya, kalau kita berpikir secara logika, mestinya yang menggugat itu lawan politik Pak Jokowi saat mencalonkan sebagai wali kota, saat mencalonkan sebagai gubernur, saat mencalonkan sebagai presiden. Itu kalau pikiran kita positif. Ya. Kemudian untuk Mas Bambang Tri yang menggugat dan abangku Egy Sujana dan kawan-kawan, Bang, maaf izin hanya berpesan. Ya Bang, kolam itu airnya sudah mulai kering Bang. Jangankan ikannya, airnya saja sudah mulai kering ya Bang. Artinya Bang, jangan memasang jaring di kolam yang airnya kering Bang. Nggak dapet ikannya Bang. Jangankan ikannya, airnya juga sudah nggak ada. Jadi tak usahlah ngejaring ikan di kolam yang airnya sudah mulai kering. Jaring laut Bang, yang lebih luas, pasti dapatnya gede-gede. Kira-kira begitu. Ya, paham ya kenapa saya men-skip video kemarin di PT saya sebelumnya. Saya berpesan, kita jangan mudah sekali termakan isu, jangan mudah sekali tergiring opini, dan jangan mudah sekali terframing oleh sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Salam Indonesia, salam anak bangsa. Ya, tolong tanyakan ke Jokowi punya ijazah asli nggak? Ini bukan fitnah demi kebaikan. Tanyamu sangat baik, tapi bisa nggak kalian yang masih menanyakan ijazah Jokowi asli atau palsu itu bisa berpikir waras? Nah, kalau kalian waras pastinya bisa berpikir. Kalau ijazahnya Jokowi palsu, pastinya tidak bisa mendaftarkan ke KPU menjadi wali kota 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali, tanpa ada kegagalan. Selama ini yang diisukan ijazah Jokowi palsu adalah ijazahnya SMA. Jokowi lulusan di tahun 80 di SMA Surakarta. Nah, menurut Bambang Tri, SMA Negeri 6 Surakarta itu berdiri di tahun 85. Makanya Bambang Tri menganggap ijazah Jokowi palsu. Tapi Bambang Tri nggak paham bahwa sebelum dibentuknya SMA Negeri 6 Surakarta, sebelumnya sudah terbentuk namanya SMPP Surakarta. Sejak berdiri di tahun 75 kalau nggak salah. Nah, di tahun 85 sekolah tersebut berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. Makanya dianggap ijazah Jokowi palsu. Padahal sebelumnya namanya SMPP. Sampai sini paham? Masih bahas ijazah Jokowi palsu lagi? Kalau kalian waras pastinya kalau palsu nggak mungkin jadi presiden 2 kali. Sebenarnya punya ijazah atau tidak? Udah ada. Lah kalau nggak ada ya bagaimana? Asik orang-orang ini aja yang berkeberatan aku lihat. Dari kemarin ini aja bolak-balik. Nggak ada musuh yang lain apa? Dari kemarin ngurusin ijazah presiden aja. Presiden gitu-gitu, kalian bilang nggak punya ijazah, tapi dia jadi presiden. Terus kalian yang punya ijazah sampai S3, S-Teller, jadi apa? Jadi provokator. Mending jadi presiden Jokowi. Nggak punya ijazah tapi jadi presiden. Ayo.